estetika itu bukan persoalan keindahan saja. Jadi apa status estetika bonsai sekarang? Jadi estetika itu berkembang sesuai dengan budayanya, sesuai zamannya. Nggak aneh kalau orang yang misalkan biasa yang bonsai klasik itu tidak suka dengan yang modern. Jadi tidak aneh ketika melihat yang ekspresif, yang awut-awutan, yang estetika lain itu tidak menerima. Ya. Ya, halo Sobat UKA, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari ini, hampir seminggu ya, WK Art tidak tayang karena saya sedang sedikit banyak berproses karya yang lain. Karena saya kesibukannya tidak hanya membonsai tapi juga ya melukis, sedang membuat ya karya-karya seni rupa lah ya. Ya, saya ingin melanjutkan pembahasan yang tayangan sebelumnya, di mana saya memberi pandangan-pandangan tentang estetika. Ya, diantaranya seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, estetika alam, ya. Namun pada tayangan kali ini saya akan sedikit memberi gambaran tentang apa itu estetika seni ya, atau estetika kultural. Jadi estetika kultural tidak hanya seni saja ya, dan apa namanya ya, seni juga kultural atau produk budaya itu. Ya, apa yang membedakan antara estetika natural dengan kultural? Yang membedakan sangat signifikan adalah seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa estetika kultural cenderung kita pahami berdasarkan dari bentuk-bentuk atau proses tumbuh pohon ya, artinya dari morfologinya, dari setiap pohon itu bentuknya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, terus apa namanya tumbuhnya berbeda sesuai habitatnya ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, gambarannya seperti itu. Jadi keindahan itu dimunculkan oleh faktor alami ya, sedangkan estetika kultural secara garis besarnya adalah keindahan yang dibuat atau terbentuk itu ada faktor lain. Artinya di sini adalah manusia ya, keterlibatan manusia. Ya, secara detail bahwa estetika kultural didasari oleh tradisi ya, biasanya tradisi juga agama. Ya, kenapa tadi saya bilang bahwa estetika kultural itu adalah seni, tapi bisa jadi tidak atau bukan produk seni. Artinya seperti ini, bisa saja dipengaruhi oleh pemikiran saja ya. Jadi produk pikiran, produk budaya juga produk pemikiran, produk bisa politik, bisa ekonomi, bisa faktor intelektual atau agama ya. Tapi itu sangat luas sekali ya, itu kultural masuk. Jadi salah satunya adalah produk seni ya, karena kita akan membuat produknya adalah sebuah karya seni. Bicara tentang estetika seni di bonsai ya, saya sedikit mengulas atau membawa literasi dari sejarah bonsai atau seni bonsai itu sendiri yang sering kita kenal. Sejarahnya dari Cina yang kemudian berkembang juga di Jepang ya. Jadi
Ya, berdasarkan literasi yang saya peroleh, bahwa dulunya perkembangan bonsai itu istilahnya bukan bonsai, konon penjing ya, yang menjadi tradisi atau budaya oleh para tabib di sana di Cina. Kemudian ada seseorang warga Jepang yang kebetulan memiliki kepercayaan Buddhisme di Cina, kemudian juga membawa ke Jepang. Perbedaan antara Cina dan Jepang dari secara historik hasil karyanya, ya, secara prinsip adapun aturan-aturan yang diterapkan bahwa di Cina dinamakan penjing, di mana penjing yaitu menampilkan secara keseluruhan, ya, bisa dikatakan gambarannya adalah ketika ada pohon, ada pemandangan, landscape, ada diorama dan lain-lain elemen unsur yang lain, unsur visual yang lain, maka itu penjing, ya, yang kemudian berbeda dengan mazhab yang dibawa di Jepang, di mana Jepang berfokus pada pohonnya, jadi seni pohonnya itu sendiri, dan kemudian dipertegas dengan penggunaan pot yang dangkal. Maka secara kekaryaan pun berbeda, ya, pencapaian artistiknya juga estetikanya. Jadi secara prinsip Jepang memiliki aturan mazhab itu, yaitu bonsai, di mana membuat miniatur pohon di alam yang tua ditanam di pot yang dangkal. Nah, artinya bahwa estetika kultural itu yaitu tadi dipengaruhi oleh budaya dan agama. Nah, di Jepang ini juga sangat dipengaruhi oleh pandangan filsafat itu, filsafat agama itu, dari kepercayaan, ya. Jadi antara, yaitu yang dikenal adalah Daoisme atau Taoisme. Nah, tulisannya Taoisme, tapi bacanya seperti apa saya kurang sedikit fase, ya. Dan juga Zen. Ya, tentu dari dua kepercayaan ini mempunyai ciri-ciri yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk dari karya seni itu sendiri. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau tidak salah, jadi Buddhisme itu ya lebih menekankan pada kesederhanaan, pada alamiah, ya, sifatnya alamiah, bahkan tidak berpegang pada aturan-aturan tertentu, ya. Nah, itu pemahaman itu yang akhirnya dipegang menjadi sebuah prinsip dalam proses penciptaannya. Artinya estetikanya diambil dari kebudayaan-budayaan seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah percayaan Zen. Zen itu menekankan secara alami, ya, dan kemudian sebenarnya memiliki 10 filsafat, ya. Ya, itu sangat, sebenarnya saya tidak mau membahas sana, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, ya. Artinya secara simpelnya gini, gambarnya di antara dari 10 itu adalah kesimpulannya bagaimana mereka atau budaya mereka dalam membuat seni bonsai itu berpegang teguh dengan, yaitu tadi, alami, secara alamiah dibuat, kemudian dibuat tidak simetris, ya, jadi asimetris bahkan. Terus kemudian melihat dari faktor ketuaan, ya, itu, ya,
itu sebenarnya sangat-sangat melekat sekali pada bonsai yang sekarang kita lihat sebenarnya ya. Bahkan dari hasil dari itu, estetika itu Jepang berhasil atau menemukan bentuk dasar ya, 13 bentuk dasar ya, seperti diantaranya seperti cokan, kayak istilahnya yang lebih mudah disebut kayak semi cascade, cascade, terus niagari, terus ada bunjin ya, atau disebut dengan sastrawan, terkenalnya begitu ya, diantaranya seperti itu. Jadi telah menemukan bentuk-bentuk dasar yang tercipta berdasar pemahaman estetika budayanya itu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kemudian perkembangannya sekarang, ini menjadi pertanyaan, lalu apa status estetika bonsai sekarang ya? Ini yang menjadi pertanyaan yang harusnya seorang kreator terus digali ya. Kalau dari saya pribadi ya, ini pendapat saya ya, silakan teman-teman boleh berpendapat sendiri ya, asal nanti itu adalah dalam konteks pencarian estetikanya ya. Dari pengamatan saya ya, sejauh pengalaman yang saya dapat dari zaman saya masih kecil, waktu itu saya ingat sekali umur ya mungkin sekitar kelas 4 SD ya, itu kebetulan keluarga suka iseng hobi membuat bonsai. Nah itu cara-caranya itu memang sangat alamiah. Jadi pada waktu itu memang belum ada kawat ya, wiring itu belum ada. Nah, kemudian teknik-teknik yang sekarang didapat informasi dari berbagai media seperti medsos ya, YouTube dan sebagainya, itu tidak diperoleh. Jadi salah satu gambarannya seperti membuat akar, supaya akarnya bisa terbentuk seperti kekar. Itu dulu saya membuatnya dengan pecahan genteng atau batu-batu kerikil gitu, ditanam di atasnya, kemudian di bawahnya juga dengan layer berapa struktur bebatuan yang teksturnya berbeda gitu ukurannya. Kemudian untuk membengkokkan juga saya dibebani sini dengan tali terus batu seperti itu. Nah, jadi sangat alami sekali ya, keterbatasan peralatan itu juga. Nah, kemudian apa yang membedakan pada bonsai yang sekarang ya? Nah, dari apa yang saya amati, bahwa sekarang sudah mudah untuk memperoleh peralatan seperti gergaji, seperti alat untuk bendingnya, termasuk kawat juga, terus untuk potong bekas ranting atau cabang yang sudah tua, atau ya prosesnya seperti itu, cuttingnya ada catoknya, untuk pecah juga ada, dan juga berkembang mengikuti teknologi dengan adanya jigsaw, mesin gergaji yang dari mesin gitu kan, terus juga ada grafir. Nah, peralatan-peralatan itu sangat kuat sebenarnya menggambarkan atau menjadi simbol adanya perubahan budaya atau perkembangan peradaban ya, kemajuannya. Jadi ya pada era itu kini sudah masuk dalam modernitas gitu. Jadi di situ bisa ditandai bahwa seni modern seperti apa ya, itu bisa jadi salah satu prinsip dalam proses penciptaan estetikanya ya. Jadi dengan alat-alat itu bisa ditandai bahwa di situ puncak atau di mana budaya itu sedang berkembang ya. Jadi contoh sekarang ada pemahaman tentang kontemporer ya. Buat saya bahwa kontemporer sudah tidak hanya bicara tentang kepercayaan,
atau teknologi alat ya, melainkan adalah konsep. Nah, konsep ini bisa melintasi semua, baik kepercayaan, desain, pola pikir, intelektual, globalisasi, faktor politik, ekonomi dan sebagainya. Itu sangat kompleks. Nah, makanya dari kontemporer bisa kita konsep ke dalam satu kesatuan utuh dalam sebuah karya seni. Nah, contoh seperti ini gambarannya. Bahwa pohon tidak berdiri menjadi sebuah pohon bonsai itu sendiri. Ya, ini sudah selesai. Orang sudah tahu bahwa ini adalah bonsai, ya, pohon bonsai. Namun dalam perkembangan ya tadi yang saya bilang budaya. Ya, jadi saya memasukkan sebuah konsep, ya. Konsep-konsep di sini bisa menyentuh ranah budaya lain, ya, estetika lain, seperti instalasi atau kritik gitu kan, atau juga ya bersifat bahwa karya seni tidak hanya menjadi botanikal aja, menjadi objek botanikal atau perkebunan atau pertanaman atau seni pohon, melainkan bisa menjadi media untuk bisa saja mengkritik atau bisa saja menjadi sebuah pengetahuan tentang perkembangan budaya maupun sejarah, ya. Jadi seperti ini gambarannya, ya. Penjelasannya untuk karya ini, untuk meningkat waktu, teman-teman bisa lihat tayangan sebelumnya. Jadi supaya paham apa yang saya konsepkan di sini. Nah, artinya di sini ada kesimpulan bahwa ketika teman-teman bertanyakan, lalu apa konsep dari pohon ini yang saya buat, ya, tentu dengan tegas saya menjawab bahwa ini adalah bonsai kontemporer, ya. Nah, seperti alasannya seperti apa yang tadi yang saya jelaskan, karena sudah melintasi banyak disiplin atau pemahaman estetika, ya. Karena estetika juga setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, makanya saya sering kali mempertanyakan ke teman ketika seorang bilang estetika, nah, saya mempertanyakan estetika apa yang kamu ambil. Nah, karena dalam pemahaman saya bahwa estetika setiap budaya, setiap negara itu berbeda. Estetika timur, estetika barat itu akan berbeda, ya. Jadi di sini tidak ada kebenaran, ya, atau yang salah. Artinya di sini sebuah pengetahuan bagaimana kita untuk memahami sebuah estetika itu bukan persoalan keindahan saja. Jadi estetika adalah sebuah ilmu filsafat untuk memahami, mempelajari tentang keindahan itu sendiri, ya. Nah, keindahan itu apa? Ya, keindahan yang artinya mempunyai ketertarikan, daya tarik, ya. Kenapa kita suka dengan objek ini, kita tidak suka dengan ini? Nah, itu persoalan ketertarikan, kesukaan, ya. Makanya ketika melihat misalkan orang tidak suka dengan bonsai yang gaya begini, yaitu persoalannya bukan pada yang membuatnya, tapi persoalannya pada teman-teman apresiator yang melihat, ya. Karena pemahaman estetikanya mungkin belum nyampe, nah, seperti itu. Atau tidak suka dengan kepercayaan atau estetikanya yang dipegang. Nah, ini fungsi dari seni adalah sebagai mediasi itu, ya. Jadi perlu kalau kita tahu pemahaman itu, pengetahuan itu, tentu melihat hal-hal karya seni yang aneh-aneh sudah tidak aneh lagi karena paham, ya. Melihat salah satu hasil karya seni estetika budaya dalam artian di sini budaya kekinian atau kontemporer, seperti yang kita tahu. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya ada salah satu referensi seniman Jepang, ya, kalau tidak salah itu Makoto Azuma. Ya, menurut saya dia seniman yang berhasil menandai dalam ciptaannya yaitu bonsai kontemporer.
Artinya di situ yang lebih menekankan adalah konsepnya, di mana Makoto Azuma di latar belakangi bukan sebagai seniman bonsai, melainkan kalau tidak salah dia memang master botanikal, ya, di mana dia biasa mengawetkan tanaman-tanaman hias yang kemudian dia menciptakan temuannya, yaitu bonsai yang dibuat secara ekstrim, di mana bonsai itu ditanam atau pada satu pameran ya dibuat itu tidak menggunakan media tanam, jadi akarnya dibiarkan dengan instalasi yang digantung, dan juga ada karya bonsainya yang dibekukan, jadi dibekukan dalam satu freezer ya, namun ya pohon itu tetap hidup ya. Itu bentuk-bentuk eksperimental. Jadi walaupun mungkin saja itu bisa dikatakan sebuah karya eksperimental, namun upaya-upaya yang dilakukan adalah menghadirkan sebuah konsep kebaruan, konsep kekinian, di mana konsep desain yang dihadirkan atau dipresentasikan adalah juga hasil riset botanikal, di mana dia memahami kemampuan pohon untuk hidup, yang kemudian dengan temuannya dia menghadirkan sebuah presentasi pohon yang tidak wajar ya, seperti itu, ekstrimnya seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa cari seperti apa karya Makoto Azuma, mungkin di situ bisa direferensi bagaimana proses perkembangan seni. Padahal sebelum itu pun ada master-master Jepang yang saya kurang ini karena hanya sedikit ya perubahannya, yaitu ditandai hanya menggunakan alat. Itu menurut pendapat saya, alat itu sangat mempengaruhi bagaimana zaman atau era itu terjadi ya. Jadi seperti dalam seni rupa juga seperti itu. Cat akrilik itu ya terlahir ketika seni udah masuk ke modern, seni sudah menjadi komoditi, menjadi industri produk cepat ya yang dibuat oleh pada zaman itu. Dari segi kompleksitas pemahaman estetika seni itu kurang lebih seperti itu. Selain itu, saya agak sedikit menggambarkan secara supaya mudah dipahami ciri-cirinya bahwa estetika kultural atau seni bonsai itu sendiri. Artinya ada hal-hal lain yang memang dibuat, dikonsep ya, melalui pemikiran-pemikiran yang didapat oleh seniman ya. Itu terkadang bisa dilihat indikasinya, misalkan contohnya apa, Sabang itu kalau sudah pure melihatkan menuangkan estetika seninya, terkadang ini bentuknya bisa jadi geometrik gitu kan, atau kubisme, garis-garis gitu. Kita sering lihat yang awut-awutan kemana-mana ya, itu melibatkan ekspresi senimannya gitu. Jadi ekspresi seniman ya itu lebih mendominasi ya, itu tapi tidak jelek, tidak bagus, tidak ada yang salah ya, karena itu adalah sebuah pertumbuhan estetika ya. Nah, saya bahasakan seperti itu. Jadi estetika itu berkembang sesuai dengan budayanya, sesuai zamannya ya. Jadi kalau memang nggak aneh kalau orang yang misalkan biasa yang bonsai klasik itu tidak suka dengan yang modern ya. Jadi tidak aneh kalau orang yang sukanya bonsainya yang formal, ketika melihat yang ekspresif, yang awut-awutan, yang estetika lain, itu tidak menerima ya, karena memang pemahamannya hanya keindahannya seperti itu ya. Artinya secara objek ya, ketika karya itu tercipta berdasarkan estetika atau berdasarkan pencapaian estetika kultural atau seni, itu terlihat objek estetisnya itu, yaitu tadi, lebih dipengaruhi oleh pola pikir si seniman itu sendiri. Jadi suka-suka
ya. Jadi mau dibalik, mau seperti ini ya. Nah, ini juga sudah konsep-konsep yang tidak alamiah, karena memang ada sebuah unsur-unsur visual lain yang ditambahkan. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa dari semua pemahaman konsep itu, ya, di sini yang penting dari seni bonsai adalah yaitu menggabungkan antara pemahaman estetika kultural atau estetika seni. Itu kita tidak bisa seutuhnya atau 100% itu kita ambil porsinya sesuai kemauan manusia, ya, sesuai kemauan senimannya. Artinya seperti yang kemarin saya jelaskan tentang estetika natural, artinya di sana kita mempelajari fisiologi, morfologi pohon, ya, terus botanikalnya bagaimana. Nah, di sana itu yang harus kita mereda, artinya kita berbagi porsi, artinya biar alam itu bergerak sendiri dan kita hanya mendesain, ya. Artinya ketika pemahaman bahwa estetika seni adalah ekspresi seniman, artinya di situ tidak bisa ya bebas-bebasnya, ya. Pengertian bebas di sini harus mempertimbangkan estetika kultural itu sendiri. Kalau tidak, karena nanti bisa saja mati, ya. Nah, seperti ini sudah 2 tahunan, ya, 2 tahun lebih seperti ini, ya. Teman-teman yang dulu mungkin bisa pernah lihat, ya, ini kondisinya seperti ini. Walaupun media seperti ini tidak pernah diganti media bahkan, ya, itu ya tetap hidup karena mempertimbangkan dua pemahaman itu, ya, antara konsep yang berada di pikiran saya, ya, kemampuan manusia, juga konsep estetika alamnya, ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ya secara bertahap pada tayangan akan datang saya akan selalu sedikit memberikan penjelasan yang ya mungkin walau hanya sekedar potongan, tapi untuk melihat detail, ya, gambaran secara global bisa dilihat dari tayangan ini. Oke, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan yang akan datang.